Jadi gini, dengan mengikuti tutorial ini teman-teman akan paham tentang bagaimana kita menggunakan Vim di VS Code. Dan nantinya akan membuat proses kita ketika kita melakukan coding lebih ngebut lagi. Dan bagaimana caranya? Mari kita simak di video berikut ini. Ketika kita membuka Vim, maka setidaknya ada 3 buah mode. Mode normal, mode insert, kemudian ada mode visual. Mode normal digunakan untuk kita menjalankan perintah di bagian Vim. Kemudian di sana ada juga mode yang lain, ada mode insert. Dia digunakan untuk melakukan perubahan teks ataupun melakukan penambahan teks ataupun melakukan pengurangan dari teks yang kita miliki. Kemudian ada juga mode visual. Mode visual ini digunakan untuk melakukan seleksi kepada teks yang kita miliki yang kita buka dengan menggunakan Vim tadi. Nah, ini kita bisa menuju ke mode-mode yang lain. Kita bisa menuju dari mode normal ke menuju ke bagian mode insert. Kita juga menuju ke bagian dari mode normal menuju ke bagian mode visual. Dan kalau kita akan menuju dari bagian visual ini ke bagian mode insert, maka kita perlu kembali dulu ke bagian normal mode. Baru kita bisa menuju ke bagian insert mode. Begitu juga kalau misalnya kita sedang berada di bagian insert mode, kalau kita akan menuju ke bagian visual mode, maka kita perlu dulu menuju ke bagian normal mode. Kira-kira begitu cara kita bekerja dengan menggunakan yang namanya Vim. Berikutnya kita masuk ke bagian proses instalasi dari Vim dengan menggunakan VS Code. Silahkan teman-teman buka untuk VS Code-nya masing-masing. Kemudian kita akan membuka untuk di bagian ekstensi. Karena di sini untuk ekstensinya belum tampil di tempat saya akan masukkan Ctrl Shift X ya supaya tampil. Kemudian dicari di bagian extension namanya adalah Vim ya. Silahkan dimasukkan VIM seperti ini. Kemudian klik di bagian install. Ya, proses instalasi sudah selesai. Tapi teman-teman, sebelum kita melanjutkan dari tutorial ini, teman-teman bisa bantu saya dan juga channel ini dengan cara klik like, kemudian klik subscribe, kemudian bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya, sehingga bisa banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video-video ini. Dan lanjut, kita masuk ke tutorialnya. Oke, karena proses instalasi sudah selesai, maka selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan yang namanya Vim ini, teman-teman. Ya, saya akan buka untuk bagian Explorer saya. Di sana saya sudah menyiapkan satu buah teks ya. Tulisannya adalah lagu Aku Anak Sehat, Tubuhku Kuat ya. Nah, di sini kita akan melakukan proses untuk menjalankan dari beberapa perintah yang dimiliki di bagian VS Code dengan menggunakan Vim ini ya. Nah, teman-teman di bagian bawah coba kita lihat. Di sini ada yang namanya mode yang kita punya. Defaultnya yang pertama adalah dengan menggunakan normal mode. Kalau kita akan menuju ke bagian insert mode, maka kita klik I, maka dia akan berubah dari mode normal menuju ke bagian mode insert. Kalau kita akan menuju ke bagian mode visual, kita klik V, tetapi dia tidak akan bisa langsung menuju ke bagian mode visual tadi. Kita perlu kembali dulu ke bagian mode normal. Klik lagi Escape, kemudian kita menuju ke bagian V. Nah, seperti ini ya, sehingga dia akan merubah dari yang sebelumnya normal menuju ke bagian visual, dari mode normal kemudian menuju ke bagian insert, dari insert menuju ke visual, tetapi kita perlu menuju dulu balik ke bagian mode normal. Langkah berikutnya kita akan mencoba untuk menggunakan beberapa perintah yang dimiliki di bagian Vim, di bagian file txt yang sudah saya buka ini. Tulisannya adalah Aku Anak Sehat, Tubuhku Kuat ya. Nah, di sana kita bisa melakukan operasi untuk merubah tempat dari kursor kita menuju ke bagian atas, ke bawah, ke kiri, dan juga ke kanan dengan menggunakan Vim. Tetapi tidak menggunakan tanda panah yang biasa kita gunakan. Kalau kita menggunakan Vim, maka kita bisa menggunakan huruf H, J, K, L untuk merubah posisi dari kursor kita. H dia akan ke sebelah kiri, J dia akan ke sebelah bawah, K dia akan ke atas, L dia akan ke kanan. Kalau misalnya saya akan ke kanan, maka saya klik di bagian L, maka dia akan pindah ke bagian kanan. Kalau misalnya saya turun, saya masukkan ke bagian J, huruf J, maka dia akan turun. Kalau saya naik, saya masukkan K. Kalau misalnya saya akan ke kanan lagi, saya masukkan huruf L. Kalau misalnya saya ke kiri, saya masukkan huruf H. Nah, seperti ini ya. Turun J, kemudian naik K, kemudian ke bagian kiri H, kemudian ke sebelah kanan adalah huruf L. Nah, dengan menggunakan hal ini kita juga bisa menjalankan kombinasi untuk turun dan juga naik sebanyak line yang kita miliki sekaligus. Misalnya saya akan turun sebanyak 4 line, maka saya masukkan 4, kemudian diikuti dengan huruf J,
maka dia akan turun sebanyak 4 line. Kalau misalnya saya akan naik sebanyak 5 line, maka saya masukkan 5, diikuti dengan huruf K, maka dia akan naik sebanyak 5 line. Begitu juga kalau misalnya saya akan bergeser ke kiri sebanyak 5 huruf, maka saya masukkan 5, kemudian H. Dia akan bergeser ke kiri sebanyak 5 huruf. Kalau misalnya saya akan bergeser ke kanan sebanyak 5 huruf, saya masukkan 5, L, maka dia akan ke kanan sebanyak 5 huruf. Nah, sekarang posisi saya berada di bagian line pertama dengan kalimat aku anak sehat, tubuhku kuat, begitu ya. Kalau misalnya saya akan menuju ke bagian paling depan, di mana hurufnya adalah A, daripada kita bergeser dengan menggunakan huruf H seperti ini, ya, geser ke kiri, geser ke kanan. Kalau misalnya saya akan menuju ke bagian paling ujung, di bagian paling kiri, saya bisa menggunakan tanda shift, kemudian diikuti dengan tanda minus ya. Saya masukkan shift S, shift tanda minus, dia akan menuju ke bagian paling kiri. Kalau saya akan menuju ke bagian paling kanan, saya masukkan shift diikuti dengan huruf angka 4. Ya, dia akan menuju ke bagian paling kanan ya, atau tanda dolar ya. Kalau paling depan kita menggunakan underscore, dia akan menuju ke bagian paling kiri. Kalau saya menuju ke bagian paling kanan, kita menggunakan tanda dolar ya. Seperti ini dia akan menuju ke bagian paling kanan. Nah, kalau misalnya saya berada di bagian paling atas sekarang dan saya ingin menuju ke bagian paling bawah dengan tulisannya adalah bila aku diare, ibu selalu waspada ini, maka kita bisa menggunakan dengan huruf G kapital. Ya, shift G, dia akan menuju ke bagian paling bawah. Kalau sekarang menuju ke bagian paling kanan ya, dari tulisan ini adalah selalu waspada ini, saya menuju ke bagian paling kanan misalnya dengan menggunakan tanda dolar, dia menuju ke bagian paling kanan, paling bawah, paling kanan ya. Kalau sekarang saya menuju ke bagian paling atas, saya masukkan huruf GG seperti ini, dia akan menuju ke bagian paling atas ya, dengan menggunakan kombinasi angka tadi atau menggunakan kombinasi huruf tadi. Nah, sekarang kalau misalnya saya akan turun menuju kepada line tertentu, misalnya saya akan menuju ke bagian line berat badanku ditimbang selalu ini, di mana dia adalah di bagian line ke-6, maka cukup saya masukkan 6, ini adalah line-nya, kemudian diikuti dengan huruf G kapital. Nah, dia langsung menuju ke bagian line ke-6. Kalau misalnya kita akan melakukan pencarian dengan kata kunci tertentu, kita masukkan dengan tanda, saya enter dulu, saya masukkan dengan tanda slash, kemudian diikuti dengan kata yang akan kita cari. Misalnya saya akan mencari kata aku begini, ya, kita enter dulu. Kemudian kalau kita akan menuju ke setelahnya dari kursor yang sekarang kita miliki, maka kita masukkan dengan tanda N, maka dia akan mencari. N, dia akan mencari dari huruf aku ini. Kalau kita akan menuju ke bagian sebelumnya, kita menggunakan shift N. Ya, dia akan naik seperti ini. Ya, dia akan naik. Kalau setelahnya, kita menggunakan N biasa, tanpa menggunakan kapital. Tetapi kalau menggunakan menuju ke bagian sebelumnya, kita menggunakan N dengan menggunakan N kapital. Ya, N biasa ke bawah, N kapital dia ke atas seperti ini. Sekarang posisi saya berada di bagian line pertama. Ada tulisan di sana adalah tulisan aku anak sehat, tubuhku kuat. Nah, saya ingin melakukan copy dari tulisan aku anak sehat, tubuhku kuat ini ke bagian bawah. Ketika kita menggunakan Vim, maka kita bisa menggunakan perintah untuk melakukan copy dari line yang sedang kita jalankan sekarang ini. Saya akan melakukan copy dari tulisan aku anak sehat tubuhku kuat ini dan saya akan letakkan di bagian bawah. Untuk melakukan copy, kita masukkan dengan kombinasi huruf YY 2 kali. Dia akan melakukan copy. YY ini adalah yang teman-teman. Y-A-N-K. Berbeda kalau kita menggunakan biasa, kita menggunakan Ctrl C. Tetapi di bagian Vim, kita menggunakan Y untuk melakukan copy. Kemudian kita akan letakkan di mana? Kita akan letakkan misalnya di bagian bawah. Untuk merubah dia ke bagian bawah, kita masukkan dengan huruf G kapital. Nah, dia berada di bagian bawah. Sekarang saya akan letakkan kursornya di bagian paling kanan. Ya, saya akan masukkan dengan tanda dolar supaya dia ke bagian kanan.
Kemudian supaya kita bisa memasukkan tadi yang sudah kita copy dari tulisannya aku anak sehat tubuhku kuat tadi, kita tinggal masukkan dengan huruf P. Nah, seperti ini, dia akan copy. Kalau misalnya kita akan masukkan lagi, tinggal kita masukkan dengan huruf P lagi. P, 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 seperti ini, dia akan di-copy ya. Kita menggunakan tadi dengan menggunakan aku anak sehat tubuhku kuat. Nah, tadi kita melakukan copy sebanyak 1 buah kalimat ya, dari tulisan aku anak sehat tubuhku kuat ini. Sekarang, kalau misalnya saya akan melakukan copy sebanyak 2 buah baris atau 3 buah baris misalnya. Nah, kalau tadi kita melakukan copy dari baris pertama kita masukkan dengan YY saja, maka dia akan mengcopy 1 buah line. Kalau misalnya kita akan melakukan copy 3 buah line, di mana nanti, kalau 3 buah line adalah aku anak sehat tubuh kuat, karena ibuku rajin dan cermat, semasa aku bayi selalu diberi ASI. 3 buah line, kita letakkan dulu kursornya di bagian line pertama, atau line awal yang akan kita copy. Kemudian kita tentukan berapa line yang hendak kita copy. Kalau misalnya kita akan mengcopy 3 buah line, saya masukkan 3 YY seperti ini. Dia akan mengcopy 3 buah line. Ada tulisan ya di bagian bawah, 3 lines yang, ya, 3 buah line siap untuk di copy. Kemudian kita letakkan di bagian bawah dulu. Ya, saya masukkan ke bagian paling kanan, kemudian tinggal kita paste saja di sini. Nah, dia akan tercopy 3 buah line sekaligus. Saya seperti ini lagi, dia akan tercopy lagi, tercopy lagi, tercopy lagi. Nah, seperti itu ya. Kita menggunakan yang namanya yang. Sekarang saya masuk ke bagian atas lagi. Sekarang, kalau misalnya saya akan melakukan copy, tidak lagi mengcopy 1 buah line sekaligus, tetapi saya hanya akan mengcopy 1 buah huruf saja. Misalnya, saya akan mengcopy untuk tulisan tubuhku ini. Ya, saya berada di bagian kata tubuhku. Kalau misalnya saya akan melakukan copy dari tubuhku ini dan tidak 1 buah line sekaligus, tetapi hanya 1 kata saja, kata tubuhku ini, maka kalau tadi kita melakukan copy 1 buah line dengan YY, yang tadi, kalau misalnya sekarang kita akan melakukan copy 1 buah kata saja, maka kita masukkan YIW, maka dia akan tercopy 1 kata saja. Misalnya kita akan letakkan di bagian bawah lagi. Saya ke bawah, kemudian tinggal kita paste saja di sini. Nah, seperti ini ya, tubuhku. Nah, seperti tadi ya, kita sudah mengcopy 1 buah kata saja. Nah, kalau tadi kita melakukan copy 1 line, juga kita melakukan copy 1 kata. Bagaimana kita akan melakukan copy, misalnya adalah beberapa kata, tetapi tidak dalam 1 line. Nah, caranya kita masuk dulu ke bagian mode visual. Caranya kita ketik di bagian keyboard kita dengan huruf V. Pastikan di bagian bawah adalah di bagian normal mode. Kalau sudah di bagian normal mode, kita menuju ke bagian V. Kalau misalnya belum normal mode, pastikan teman-teman tombol escape-nya diklik dulu. Kemudian diklik tombol V. Maka dia akan menuju ke bagian visual mode, teman-teman. Nah, misalnya kita akan melakukan di bagian visual mode ini, kita akan copy. Sebentar, saya masukkan dulu di sini. Saya masuk ke visual, kemudian kita akan melakukan copy dari tulisan yang hendak kita copy. Ya, kita masukkan dulu ke bagian lokasinya. Misalnya saya akan copy untuk di bagian dari tulisan anak sehat tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat misalnya. Kita letakkan dulu untuk kursornya di lokasi awal yang akan kita copy. Kalau misalnya sudah, kita masuk ke bagian visual mode, ketik V begini, maka dia akan masuk ke bagian visual mode. Kemudian kita geser dari kursor kita dengan menggunakan tanda panah atau dengan menggunakan huruf L, kemudian huruf J, K, dan sebagainya, dipersilahkan saja. Saya akan geser ke sebelah kanan saja, sehingga saya akan copy anak sehat tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat ini. Kita masuk ke bagian J dulu. Nah, seperti ini ya, sehingga akan tercopy anak sehat tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat. Kalau misalnya sudah seperti ini, kita akan copy dengan menggunakan perintah Y, maka dia akan tercopy. Kemudian kita letakkan di bagian bawah misalnya. Saya akan masuk ke bagian ke lokasi bawah, kemudian saya pindah ke bagian paling kanan, kemudian saya masukkan dengan huruf P, perintah paste. Anak sehat tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat. Saya masukkan lagi ke bagian bawah.
saya masuk ke bagian paling kanan, saya P lagi, maka antar copy lagi, anak sehat tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat ya. Dengan menggunakan tadi, masuk ke bagian mode visual, kemudian kita blok dengan menggunakan tanda panah untuk menuju ke bagian mana saja yang akan kita copy. Nah, tadi kita melakukan copy ya, bagaimana kalau misalnya kita akan melakukan proses delete atau melakukan proses cut. Saya akan masuk ke bagian paling atas misalnya. Ya, saya masuk ke bagian paling atas, kemudian kita akan melakukan cut atau delete dari line pertama ini. Untuk melakukan cut atau delete, kita tinggal masukkan dengan yang namanya huruf D 2 kali. Nah, dia akan hilang. Tetapi kalau misalnya kita akan masukkan dia ke bagian paling bawah, ya misalnya ya, saya akan masukkan ke bagian paling bawah. Saya letakkan di bagian paling bawah, tinggal saya masukkan P seperti ini, maka dia akan tercopy ke bagian bawahnya. Saya P lagi, P lagi, P lagi, P lagi seperti ini, dia akan tercopy. Ya, seperti tadi ya, saya masukkan dengan menggunakan tombol delete. Dan tentu saja teman-teman jangan khawatir ya, kalau kita menggunakan Vim di bagian VS Code, kalau misalnya kita akan melakukan perpindahan satu buah line ke tempat yang kita inginkan ke line yang lain, tinggal kita masukkan ALT kemudian diikuti dengan tanda panah saja, maka dia akan bergeser ya. Jadi masih bisa kita menggunakan kombinasi yang dimiliki dari VS Code. Dan kalau misalnya kita akan melakukan perubahan dari tulisannya, kita masuk ke bagian di mode insert, maka dia akan menuju ke bagian mode insert. Kita bisa arahkan sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya saya akan ke bagian paling belakang. Ya, saya masukkan di sini. Kuat sekali misalnya. Nah, seperti ini ya. Dia bisa tinggal kita insertkan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Tinggal kita masuk dulu ke bagian mode insert. Nah, tadi teman-teman, ketika kita merubah misalnya dari insert mode menuju ke bagian normal mode, kita menggunakan tombol escape. Begitu juga kalau misalnya kita dari visual mode, kita akan menuju ke bagian normal mode, kita dengan menggunakan yang namanya tombol escape. Nah, kadang tombol escape itu kita rasa terlalu jauh karena letaknya di bagian kiri paling pojok ya, paling atas. Nah, kita juga bisa merubah untuk bagian escape tadi sehingga kita bisa menggunakan kombinasi huruf yang lain untuk merubah dari yang sebelumnya visual mode kita merubah ke bagian normal mode. Begitu juga misalnya dari bagian insert mode kita ubah ke bagian normal mode. Nah, caranya silahkan masuk ke bagian Visual Studio Code. Pilih di bagian File, Preference, kemudian pilih di bagian Settings. Ya, masukkan saja di bagian kata kuncinya dengan Vim spasi insert spasi mode seperti ini. Ya, dicarikan saja Vim insert mode. Nah, di sini ada Vim insert mode kayak binding ya. Klik saja di bagian Edit in Setting JSON. Ya, di sana. Nah, di sana sudah ada tambahan insert mode key bindings kalau misalnya belum ada. Kalau misalnya teman-teman belum ada, ya, misalnya belum ada sebelumnya, tinggal dimasukkan saja. Tetapi otomatis biasanya dia langsung akan dimasukkan seperti ini ya, insert mode key binding seperti ini. Tinggal di bagian dalamnya kita masukkan untuk key binding yang kita inginkan. Nah, sebelumnya dia menggunakan escape, tetapi kita akan ubah dia menggunakan tombol yang lain. Nah, biasanya tombol yang digunakan adalah kombinasi J dengan J, sehingga J 2 kali, JJ begitu ya. Dia akan sama saja ketika kita menggunakan tombol escape. Nah, caranya di bagian Vim Insert Mode Key Bindings ini kita masukkan setelah tanda kurung siku, kita masukkan seperti ini. Sorry, kita masih di bagian normal mode. Saya masuk ke bagian atas dulu. Kemudian kita masukkan yang pertama adalah kita berikan before. Before-nya kita berikan di sini J spasi J. Ya. JJ seperti ini. Before JJ ya. Ini adalah di bagian atas. Kemudian setelahnya kita berikan padanannya. Padanannya adalah after dengan escape. ESC. Nah, seperti ini ya. ESC seperti ini. Sekarang kalau misalnya saya akan menuju ke bagian normal mode, kita bisa menggunakan escape. Begitu juga kalau misalnya saya balik ke bagian insert lagi, saya akan menuju ke bagian normal mode, kita juga bisa menggunakan JJ seperti ini.
Ya, dia menuju ke bagian normal mode kembali tanpa kita perlu klik di bagian escape. Nah, begitu juga kalau misalnya sekarang saya menuju ke bagian visual mode, saya masuk ke bagian visual mode. Kalau misalnya kita perlu menuju ke bagian normal mode, kita perlu escape ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian visual. Kalau misalnya kita akan menuju ke bagian normal, saya klik escape, baru dia kembali ke bagian mode normal. Nah, sekarang saya ingin juga untuk menuju ke bagian dalam dari normal mode, dari yang sebelumnya adalah visual mode dengan menggunakan JJ-nya lagi. Saya masuk ke bagian settings lagi. Saya akan cari di sana dengan yang namanya visual mode. Visual mode. Saya enter, saya cari. Di sini adalah visual mode key binding. Saya klik edit in setting in JSON. Nah, seperti ini. Tinggal kita masukkan hal yang sama yang kita masukkan di bagian atas ya. Ini saya akan copy saja. Saya blok, kemudian jangan lupa tombol yang sudah kita pelajari tadi untuk melakukan copy tinggal kita masukkan Y seperti ini. Kemudian kita letakkan di bagian bawah. Ya, bawah seperti ini tinggal kita masukkan P. Nah, seperti ini ya. Sekarang kalau misalnya kita berada di bagian visual mode dan kita hendak kembali ke bagian normal mode, kita bisa menggunakan, misalnya saya balik dulu ke bagian visual ya, ini adalah normal, saya masuk ke bagian visual. Kita bisa menggunakan escape untuk kembali ke normal, ya. Begitu juga kita juga bisa menggunakan kombinasi huruf JJ, maka dia akan kembali dari yang sebelumnya adalah visual, dia akan kembali ke bagian normal. Nah, kadang juga kita akan melakukan copy paste dari luar film kita atau dari luar text editor kita ke bagian dalam dari text editor kita. Begitu juga sebaliknya, kadang kita akan melakukan copy paste dari film kita atau dari text editor kita ke bagian luar. Misalnya kita akan melakukan pencarian atas error tertentu begitu. Tetapi kalau misalnya saya akan melakukan copy ya, misalnya saya akan copy di sini untuk di bagian ini ya. Misalnya saya akan ini saya copy, kemudian saya menuju ke bagian yang lain. Misalnya saya akan melakukan pencarian di sini. Saya cari di bagian Google, kemudian saya Ctrl V di sini. Ternyata dia tidak mengcopy untuk kata yang sudah kita yang tadi. Karena kita menggunakan yang namanya clipboard di sini. Untuk membuat dia bisa berjalan ketika kita menggunakan Vim, akan kita copy dari text editor kita ke bagian yang lain, maka kita perlu melakukan penambahan pengaturan. Nah, caranya kita masuk lagi ke bagian dalam dari settings tadi, kemudian cari di sana untuk Vim clipboard ya, Vim clipboard. Nah, klik saja di sini use system clipboard for unnamed register. Klik seperti ini. Sudah, kalau misalnya sudah, kita coba kembali lagi. Saya akan masukkan ke bagian pencarian, saya akan ke atas. Kemudian ini saya akan copy. Kemudian saya akan menuju ke bagian pencarian di Google. Saya paste di sini, maka dia akan tercopy ya, tulisannya adalah aku anak sehat, tubuhku kuat. Nah, begitu juga sebaliknya kalau misalnya kita akan melakukan copy di sini, misalnya saya akan copy tulisan lirik short lagu Anak Sehat ciptaan A.T. Mahmud ini. Ya, saya akan Ctrl C di sini. Kemudian saya akan letakkan di bagian VS Code kita. Saya akan letakkan di bagian paling bawah misalnya. Tinggal kita P saja di sini. Nah, maka dia akan tercopy ya, lirik dan chord lagu Aku Anak Sehat ciptaan A.T. Mahmud. Itu dulu untuk update kita kali ini tentang bagaimana kita menggunakan Vim di VS Code. Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa video kita kali ini bermanfaat, jangan lupa klik like, kemudian klik subscribe, dan juga bagikan ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.